Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas 5 virtual. Mari belajar bersama Bu Guru Sri. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar pada tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 6. Sebelum belajar, tidak lupa Bu Guru mengingatkan agar anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, memakai masker, serta menjaga jarak. Pembelajaran kita hari ini memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan hal-hal positif yang diperoleh dari kerja kelompok secara tepat. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan tantangan yang muncul saat kerja kelompok secara tepat. Yang ketiga, dengan penugasan, siswa dapat membuat sebuah iklan secara mandiri. Dan yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan keberagaman alat musik tradisional secara percaya diri. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar kalian ya. Menurut kalian, apa yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut? Ya, tepat sekali. Mereka sedang berdiskusi atau melakukan kerja kelompok. Nah, menurut kalian, mengapa sih mereka melakukan hal tersebut? Ya, betul sekali. Mereka melakukannya adalah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kelompok mereka. Nah, pada pembelajaran tatap muka biasanya secara normal, kalian akan sering melakukan kegiatan diskusi kelompok atau kerja kelompok. Nah, hal itu dilakukan agar suatu pekerjaan itu mudah selesai, kemudian juga banyak sekali hal-hal positif yang didapat dari kegiatan kerja kelompok. Nah, apa saja hal-hal positif yang kalian bisa dapat dari kerja kelompok? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama, memungkinkan untuk saling berbagi beban kerja karena memiliki prinsip suatu pekerjaan akan lebih ringan jika dikerjakan bersama. Melatih kita untuk selalu berdiskusi dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah dalam tugas kelompok. Kemudian, kalian juga akan belajar untuk menghargai dan menghormati pendapat anggota kelompok saat berdiskusi. Dan kerja kelompok juga melatih kalian untuk memiliki tenggang rasa dan menghargai perbedaan yang ada dalam kelompok. Ya, masih banyak lagi hal-hal positif lain yang dapat kalian peroleh dari kerja kelompok. Makanya pada saat pembelajaran tatap muka nanti, kita akan melakukan kerja kelompok agar anak-anak semakin tahu hal-hal positif yang dapat kalian peroleh dari kegiatan kerja kelompok. Nah, pada saat melakukan kerja kelompok, tentu saja ada tantangan-tantangan yang muncul ya. Salah satunya yaitu terjadi perbedaan pendapat yang muncul saat berdiskusi. Selain itu, kadang-kadang juga muncul rasa egois dari salah satu anggota kelompok. Sering juga terjadi ada anggota kelompok yang pasif yang tidak ikut bekerja atau berdiskusi. Nah, hal-hal tersebut tentu bisa menimbulkan suatu kesalahpahaman antar anggota kelompok sehingga membuat berkurangnya kerjasama antar anggota kelompok ataupun kelompok menjadi tidak kompak. Nah, maka dari itu, untuk menghindari masalah-masalah atau tantangan-tantangan ini muncul, selalu kedepankan sikap musyawarah untuk mufakat. Ya, pernah kita sudah bahas sebelumnya musyawarah untuk mufakat itu apa tujuannya, apa manfaatnya. Nah, salah satunya adalah tentu saja untuk mendapatkan keputusan yang mufakat atau keputusan yang dapat diterima oleh semua anggota kelompok. Nah, selain itu juga kita harus menekan rasa egois kita dan mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Kita juga harus menjadi anggota kelompok yang aktif.
selalu ikut bekerja dan ikut berdiskusi. Tidak boleh hanya diam saja dan menunggu jawaban atau hasil diskusi dari teman-teman yang lain ya. Nah, kegiatan kerja kelompok itu dapat dilakukan dalam berbagai aspek kegiatan, misalnya bukan hanya dalam belajar, tapi juga dalam kegiatan kebersihan ya. Nah, sebelumnya juga kita sudah pernah membahas bahwa kebersihan itu merupakan tanggung jawab bersama di masyarakat ya. Nah, oleh karena itu banyak iklan-iklan di masyarakat yang ditujukan untuk menghimbau masyarakat agar menjaga kesehatan. Nah, ini adalah salah satu contoh iklan yang ditujukan untuk masyarakat agar selalu menerapkan perilaku hidup yang sehat ya. Nah, pada iklan ada beberapa gambar yang menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan ya. Ada misalnya berolahraga, kemudian mandi, makan makanan yang sehat, kemudian memeriksakan diri ke dokter, membersihkan lingkungan sekitar, dan kemudian juga ada kegiatan membersihkan kamar mandi ya yang dilakukan oleh orang pada gambar. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Nah, dari gambar iklan ini dan kalimat iklan yang sudah tertera pada iklan, kita dapat menentukan topik iklan. Nah, apa topik iklan ini menurut kalian? Ya betul, topik iklan ini adalah mengenai kesehatan atau lebih tepatnya perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, menurut kalian apa kata kunci pada iklan ini? Sebelumnya kita sudah pernah ya membahas mengenai kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata yang penting yang sering atau muncul berkali-kali dalam sebuah iklan. Nah, jadi yang muncul berkali-kali dalam iklan ini yang lebih dari sekali adalah yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kata-kata kuncinya adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Menurut kalian pesan apa yang ingin disampaikan oleh iklan ini? Ya, tepat sekali. Pesan yang ingin disampaikan oleh iklan ini adalah agar kalian atau agar masyarakat selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian, apakah gambar pada iklan sudah sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan? Ya, dari beberapa gambar yang ada di iklan tersebut, kesemuanya atau keseluruhan gambar sudah sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, siapa sih sasaran dari iklan ini? Ya, tentu saja iklan ini ditujukan atau sasarannya adalah orang yang melihat iklan ini. Misalnya iklan ini disampaikan atau dipasang di jalanan, tentu saja orang-orang yang ada di jalanan. Itu secara khususnya. Secara umumnya, iklan ini tentu ditujukan untuk seluruh masyarakat ya, agar selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, untuk tugas kalian di rumah, buatlah sebuah iklan sederhana dengan topik kesehatan anggota keluarga. Tulislah kalimat iklan yang sesuai dengan topik tersebut. Kemudian, beri gambar yang cocok dengan kalimat iklannya. Serta, warnai gambar yang ada pada iklan kalian agar iklan kalian itu menjadi lebih menarik. Buat atau kerjakan tugas ini di buku gambar, jangan lupa dikirimkan ke WA Bu Guru. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sempat membahas mengenai upacara adat yang dilakukan di berbagai daerah, salah satunya di Tanah Toraja. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas keberagaman alat musik yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Nah, pada gambar sudah Ibu siapkan atau sudah Ibu pilihkan beberapa alat musik yang akan kita bahas hari ini ya. Pada gambar A, itu adalah alat musik kecapi anak-anak. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik. Alat musik ini berasal dari Jawa Barat. Nah, kemudian pada gambar B,
Itu adalah alat musik sasando. Alat musik ini juga dimainkan dengan cara dipetik. Nah, alat musik ini berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Kemudian alat musik C adalah angklung. Nah, angklung ini terbuat dari bilah-bilah bambu yang disusun sedemikian rupa yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyangkan sehingga menghasilkan bunyi yang khas. Alat musik angklung ini merupakan alat musik tradisional dari Jawa Barat. Kemudian yang D itu adalah alat musik kolintang. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul. Nah, alat musik kolintang ini terdiri dari bilah-bilah kayu yang disusun berderet dan dipasang di atas sebuah bak kayu. Alat musik kolintang ini berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, ini baru 4 alat musik anak-anak dari 4 provinsi yang berbeda. Di Indonesia masih ada banyak lagi alat musik tradisional lain yang dimainkan juga dengan cara yang beragam ya. Pada 4 alat musik yang sudah Bu Guru siapkan ini, ada yang dimainkan dengan cara dipetik, kemudian ada yang dimainkan dengan cara digoyangkan, juga ada yang dimainkan dengan cara dipukul. Begitu beragam ya. Satu jenis alat musiknya beragam, 2 cara memainkannya juga beragam, dan ketiga bahannya juga beragam ya. Ada yang berasal dari kayu, kemudian ada juga yang berasal dari bambu, dan masih banyak lagi alat-alat musik lain di Indonesia ini yang begitu unik, cara memainkannya berbeda dan bahan-bahannya juga berbeda. Nah, anak-anak, untuk menajamkan pemahaman kalian pada materi kita kali ini, kerjakanlah 4 soal evaluasi yang sudah Bu Guru siapkan ya. Yang pertama, hal positif apa yang kalian peroleh dari kegiatan kerja kelompok? Kemudian yang kedua, tantangan apa yang ditemui dalam pelaksanaan kerja kelompok? Yang ketiga, sebutkan hal-hal yang penting yang harus diperhatikan dalam membuat iklan. Yang keempat, tuliskan 2 alat musik yang berasal dari daerahmu dan jelaskan secara singkat cara memainkannya. Nah, kerjakan soal evaluasi ini di buku latihan kalian. Ibu tunggu jawabannya hingga pukul 6 sore. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih karena sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap semangat sehat dan semangat belajar.